teman-teman, sekarang kita akan membahas seputar instrumentasi medis. Kita harus tahu dulu apa sih instrumentasi medis. Jadi, instrumentasi medis adalah penggunaan alat dan teknologi untuk mengukur, memantau, mendiagnosis, atau merawat kondisi medis dari pasien. Selanjutnya, kita akan bahas salah satu instrumentasi medis, yaitu Sinar X. Sinar X ditemukan oleh fisikawan Jerman William Conrad Roentgen pada bulan November 1895. Ia menyebutnya jenis sinar baru atau disebut dengan Sinar X. Kegunaannya untuk memvisualisasikan anatomi internal manusia yang telah ditetapkan. Radiasi X yang terdiri dari Sinar X adalah bentuk dari radiasi elektromagnetik. Selanjutnya, di sini ada dua fungsi medis dari Sinar X, yaitu fluoroskopi dan radioterapi. Yang pertama, fluoroskopi adalah metode uji Sinar X lainnya. Contohnya termasuk kateterisasi jantung atau untuk memeriksa penyumbatan arteri koroner. Yang kedua, radioterapi. Penggunaan Sinar X sebagai pengobatan dikenal sebagai terapi radiasi dan sebagian besar digunakan untuk penanganan atau termasuk paliatif kanker. Selanjutnya yaitu cara kerja dari Sinar X. Sinar X adalah jenis radiasi yang dapat menembus tubuh teman-teman. Sinar X itu tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan tidak dapat dirasakan oleh kita. Saat Sinar X itu melewati tubuh, energi dari Sinar X diserap pada tingkat yang berbeda-beda oleh berbagai bagian tubuh. Detektor di sisi lain tubuh menangkap Sinar X setelah melewatinya dan mengubahnya menjadi sebuah gambar. Bagian tubuh yang padat yang sulit ditembus Sinar X seperti tulang akan terlihat sebagai area putih bening pada gambar. Sedangkan bagian yang lebih lunak teman-teman, yang lebih mudah Sinar X seperti jantung dan paru-paru akan terlihat sebagai area yang lebih gelap. Teman-teman, di sini ada prinsip kerja Sinar X, keuntungan Sinar X, dan kerugian Sinar X. Nah, prinsip kerja Sinar X diproduksi dalam tabung kaca yang dibuat khusus yang pada dasarnya terdiri dari yang pertama sumber produksi elektron, yang kedua sumber energi untuk mempercepat elektron, yang ketiga jalur elektron bebas, keempat cara memfokuskan sinar elektron, dan yang terakhir alat untuk menghentikan elektron. Nah, keuntungan Sinar X yang pertama itu biaya, kedua ketersediaan, ketiga portabilitas, keempat pencitraan waktu nyata, dan yang kelima membantu mendiagnosis penyakit dan cedera. Nah, adapun kerugian Sinar X, yang pertama adalah paparan radiasi, kedua iritasi kulit, ketiga gangguan mata, keempat gambaran tidak jelas, dan yang terakhir tidak dapat mendeteksi objek kurang padat. Nah, di sini ada hasil gambar yang diperiksa Sinar X. Biasanya berupa gambar dua dimensi yang menunjukkan struktur internal tubuh. Warna yang dihasilkan berkisar dari hitam atau udara sehingga putih logam atau tulang, yang membantu dokter dalam mendiagnosis kondisi medis. Kedua yaitu CT scan atau komputer tomografi. Nah teman-teman, kita akan masuk ke instrumen medis yang kedua yaitu CT scan atau komputer tomografi. Nah CT scan sendiri adalah prosedur pemeriksaan yang memanfaatkan teknologi komputer khusus dari Sinar X untuk melihat jaringan dan struktur di dalam tubuh melalui berbagai sudut. CT scan sendiri sudah menetapkan langsung maksimal dosis yang telah ditetapkan oleh Bapeten, yaitu Badan Pengawasan Tenaga Nuklir, yaitu sebesar 25 mg, yang merupakan batas dosis yang diizinkan untuk diterima pasien. Nah, batas dosis 25 mg ini akan dibagi lagi untuk beberapa bagian organ vital yang harus dipindai oleh alat CT scan. Contohnya itu seperti liver. Nah, di mana liver ini membutuhkan dosis 8,6 mg untuk dapat memindai gambar liver itu sendiri. Kemudian frekuensi yang dibutuhkan oleh CT scan sendiri yaitu dari 1016 sampai 1021 Hz. Kemudian pemindaian gambar yang lebih cepat. Nah teman-teman, kita akan masuk ke fungsi medis dari CT scan atau komputer tomografi. Nah, fungsi medis dari CT scan atau komputer tomografi sendiri dapat memindai beberapa bagian tubuh yang umumnya diperiksa menggunakan CT scan. Contohnya itu seperti kepala, jantung, paru-paru, rongga perut, dan panggul dan tulang. Cara kerja CT scan.
CT scan adalah prosedur radiografi medis yang digunakan untuk mendapatkan gambaran dari berbagai sudut kecil dari tulang atau organ tubuh. Saat sinar CT melewati tubuh, sinar X akan diserap oleh jaringan tubuh dengan tingkat yang berbeda-beda tergantung pada kepadatannya. Detektor menangkap sinar yang lolos dan mengirim data ke komputer untuk menghasilkan gambar penampang detail dari bagian tubuh yang diperiksa. CT scan dapat digunakan untuk memeriksa bagian tubuh seperti kepala, leher, dada, perut, pinggul, tulang, sendi, dan pembuluh darah. Tujuannya adalah mendeteksi cedera, infeksi, tumor, atau masalah kesehatan lainnya. Prinsip kerja CT scan. Ada beberapa prinsip kerja CT scan, yaitu pemancaran sinar X, tomografi, permosesan data, dan detektor gambar. Nah teman-teman, kita akan masuk ke keuntungan CT scan dan kerugian CT scan, di mana keuntungan CT scan sendiri yang pertama mendapatkan hasil dengan lebih cepat, yang kedua dapat mencakup pemeriksaan organ tertentu atau seluruh tubuh dalam satu pemeriksaan, yang ketiga menunggu penegakan diagnosis, yang keempat hasil pencitraan yang lebih jelas dan spesifik, yang kelima biayanya relatif lebih murah daripada alat-alat yang menggunakan sinar X. Nah, yang keenam digunakan untuk memastikan tindakan medis selanjutnya oleh dokter atau ahli radiologi. Nah, kemudian kita akan masuk ke kerugian CT scan. Yang pertama, meningkatkan risiko terjangkitnya kanker. Yang kedua, meningkatkan risiko kerusakan genetika. Dan yang ketiga, membunuh sel-sel dalam tubuh baik sel kanker maupun sel sehat. Nah, teman-teman, di sini kita telah memaparkan dua gambar, yang dimana gambar pertama di mana para ahli radiologi atau para dokter radiologi melakukan pemeriksaan kepada pasien melalui CT scan. Nah, yang kedua ini adalah gambar CT scan otak manusia yang telah digerogoti oleh tumor atau kanker otak. Mamografi. Mamografi adalah pencitraan sinar X yang digunakan untuk memeriksa payudara guna mendeteksi kanker dan penyakit payudara lainnya sejak dini. Mamografi digunakan sebagai alat diagnostik dan screening. Oke, next. Mamografi terbagi menjadi dua berdasarkan teknik dan tujuannya, yaitu yang pertama ada mamografi screening. Mamografi ini bertujuan untuk pemeriksaan rutin. Dan yang kedua ada mamografi diagnostik, yaitu mamografi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi, ketika ada seorang pasien datang ke rumah sakit untuk mengecek kesehatan payudaranya, nanti para pelayan rumah sakit akan mengarahkan pasien tersebut untuk menggunakan alat mamografi dan akan menggunakan mamografi dengan teknik screening untuk pemeriksaan awalnya atau pemeriksaan rutin. Terus nanti kalau ada bermasalah pada payudaranya, nanti akan dicek dengan menggunakan mamografi diagnostik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mamografi juga terbagi menjadi dua berdasarkan waktu, yaitu yang pertama mamografi konvensional atau mamografi tradisional. Pada mamografi ini, gambar yang dihasilkan itu seperti film dan mirip dengan gambar hasil alat USG. Dan yang kedua, mamografi digital atau mamografi modern. Pada mamografi ini, gambar yang dihasilkan itu langsung disimpan sebagai file komputer. Kelebihan dari mamografi yang pertama, kemampuan mendeteksi kanker payudara pada tahap sangat dini. Yang kedua, mendeteksi kanker payudara yang mungkin tidak menunjukkan gejala klinis. Yang ketiga, mengurangi angka kematian. Kerugian dari mamografi, yang pertama, hasil tes mamografi tidak selalu akurat. Yang kedua, mamografi tidak dapat mendeteksi semua kanker. Yang ketiga, overdiagnosis dapat menyebabkan banyak pengeluaran. Yang keempat, keterbatasan deteksi mamografi berpotensi melewatkan kanker agresif dan cepat tumbuh jika tidak sesuai jadwal screening. Yang berikut, fungsi mamografi. 1. Deteksi dini. Mendeteksi kanker payudara sebelum ada gejala sehingga lebih mudah diobati.
Yang kedua, screening, membantu menemukan masalah kecil di payudara untuk mencegah kematian akibat kanker. Yang ketiga, diagnostik, memeriksa benjolan atau cairan di payudara untuk memastikan kanker atau bukan. Yang keempat, pemantauan, mengecek kondisi setelah pengobatan agar kanker tidak kambuh. Adapun cara kerja mamografi. 1. Persiapan pasien. Pasien diminta untuk melepas pakaian bagian atas dan mengenakan jubah medis. Selain diminta untuk melepas pakaian bagian atas, pasien juga diminta untuk melepas aksesoris yang sedang digunakan, baik anting-anting, kalung, cincin, bahkan gelang. 2. Penempatan payudara. Payudara ditempatkan di antara dua pelat kompresi. Ketiga, pemindahan dengan sinar X. Pelat menekan payudara untuk meratakan jaringan. Kemudian sinar X diarahkan untuk menghasilkan gambar dari berbagai sudut. Yang keempat, ada analisis hasil. Gambar mamografi dianalisis untuk mendeteksi kelainan seperti kanker atau kista. Selanjutnya, ada prinsip kerja mamografi. Yang pertama, sumber sinar X, yaitu menggunakan sinar X energi rendah untuk menghasilkan gambar dengan kontras tinggi pada payudara. Kedua, kompresi payudara. Payudara dikompresi di antara dua pelat untuk meratakan jaringan, mengurangi ketebalan, dan meningkatkan kualitas gambar, serta mengurangi dosis radiasi. Ketiga, detektor gambar. Pada mamografi digital, detektor mengubah sinyal sinar X menjadi data digital. Pada mamografi konvensional, sinar X memengaruhi film yang kemudian dikembangkan. Keempat, proses gambar. Data yang diperoleh diolah dengan algoritma untuk meningkatkan kontras. Yang kelima, ada interpretasi, yaitu gambar dianalisis oleh ahli radiologi untuk mendeteksi kelainan seperti massa atau mikrokalsifikasi, atau bintik-bintik kecil yang terlihat pada mamografi. Selanjutnya, mamografi ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karakteristik peralatan yang digunakan. Yang kedua, faktor teknik yang dipilih untuk pemeriksaan. Dan yang ketiga, yang paling penting, yaitu ukuran dan kepadatan payudara pasien. Di samping itu juga ada hasil gambar mamografi yang menggunakan mamografi konvensional atau mamografi tradisional. Dan untuk hasil gambar mamografi digital itu biasanya hasilnya disimpan sebagai berkas komputer. Yang berikutnya adalah USG. USG adalah metode diagnosis non-invasif dengan menggunakan gelombang suara yang berfrekuensi tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip USG, di mana prinsip USG ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pemfokusan elektronik dan pengarah sinar 3 jenis array utama yang digunakan. Itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu susunan linear, susunan lengkung, dan susunan bertahap. Itu merupakan jenis transducer yang mengaruhi bagaimana gelombang ultrasonik diarahkan dan difokuskan untuk menghasilkan gambar. Yang kedua, karakteristik balok susunan, mengacu pada bentuk, intensitas, dan arah gelombang ultrasonik yang dihasilkan transducer, yang mengaruhi resolusi dan kualitas gambar. Yang ketiga, metode pencitraan multifokal, di mana itu melibatkan penggunaan beberapa titik fokus untuk menghasilkan gambar yang lebih tajam pada berbagai kedalaman jaringan. Yang berikutnya adalah fungsi USG. USG memiliki 3 fungsi. Yang pertama, diagnosis medis. Itu dapat mendeteksi kelainan organ, kehamilan, tumor, atau invasif. Yang kedua adalah memantau kehamilan, dapat memeriksa perkembangan janin. Yang ketiga adalah mendeteksi penyakit seperti batu empedu, kista, atau gangguan ginjal. Yang berikutnya adalah kelebihan dan kekurangannya USG. Ya, kelebihan yang pertama adalah non-invasif, tidak memerlukan pembedahan atau suntikan. Kedua, aman, tidak menggunakan radioionisasi sehingga aman untuk ibu hamil dan bayi. Yang ketiga adalah cepat dan real time, memberikan gambar langsung untuk
evaluasi. Yang keempat adalah multifungsi. Dapat digunakan untuk berbagai organ seperti perut, jantung, kehamilan, dan lain-lain. Yang kelima adalah biaya terjangkau. Dibandingkan dengan CT scan atau MRI, USG lebih ekonomis. Yang berikutnya adalah kekurangan USG. Kekurangan USG memiliki 3 kekurangan. Yang pertama adalah keterbatasan deteksi. Tidak dapat mendeteksi semua jenis kelainan, terutama pada jaringan tulang atau udara seperti paru-paru. Yang kedua adalah ketergantungan pada operator. Akurasi sangat bergantung pada keterampilan dan pengalaman operator. Yang ketiga adalah resolusi gambar rendah. Dibandingkan dengan CT scan atau MRI, USG memiliki resolusi gambar yang lebih rendah. Jadi kita masuk juga ke cara kerja ultrasonografi atau USG, di mana cara kerjanya itu ada 7 bagian. Yang pertama kita masuk dengan dokter menggunakan mesin ultrasonografi yang berbentuk seperti lemari dan dilengkapi dengan layar dan komputer. Yang kedua, dokter atau sonografer akan mengoleskan gel tipis pada kulit pasien. Yang ketiga, dokter akan menempelkan perangkat genggam bernama transducer pada kulit pasien. Yang keempat, transducer akan menghasilkan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang tidak dapat didengar manusia. Kemudian gelombang suara akan masuk ke dalam tubuh dan memantulkan kembali dari organ dan jaringan di dalamnya. Itu bagian yang kelima. Dan yang bagian yang keenam, gelombang suara yang dipantulkan akan kembali ke transducer dan diubah menjadi sinyal listrik. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, komputer akan mengubah sinyal listrik menjadi gambar atau video yang ditampilkan di layar. Yang berikut adalah MRI. Pembinaan MRI adalah teknik diagnostik yang menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar rinci jaringan lunak tubuh dan tulang. Fungsi MRI yaitu penceritaan jaringan lunak. MRI sangat efektif dalam menghasilkan gambar detail dari jaringan lunak seperti otak, otot, dan organ dalam. Fungsi yang berikut adalah pencitraan kardiovaskular. MRI kardiovaskular digunakan untuk menilai struktur dan fungsi jantung, serta untuk mendeteksi penyakit jantung, kelainan pembuluh darah, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi sistem kardiovaskular. Yang berikut adalah cara kerja alat MRI, yaitu yang pertama persiapan pasien, kedua penerapan medan magnet, ketiga penerapan gelombang radio, 4 relaksasi proton, 5 deteksi sinyal, 6 pengolahan data, 7 pencitraan berbasis kontras, yang terakhir adalah interpretasi gambar. Yang berikut prinsip kerja alat MRI. Ada 5. Yang pertama, medan magnet yang sangat kuat. MRI menggunakan magnet superkonduktor yang menghasilkan medan magnet yang sangat kuat, biasanya antara 1,5 hingga 3 Tesla. Yang kedua, penerapan gelombang radio. Setelah proton sejajar, gelombang radio dengan frekuensi tertentu yang disebut frekuensi resonansi dipancarkan ke dalam tubuh. Yang ketiga, deteksi sinyal. Sinyal yang dihasilkan selama proses relaksi ini ditangkap oleh detektor di dalam mesin MRI. Yang keempat, pengolahan gambar. Komputer mengolah sinyal yang diterima untuk menghasilkan gambar. Yang kelima, pencitraan berbasis kontrak. Agen kontrak berbasis gadolinium dapat digunakan untuk meningkatkan detail gambar. Masuk ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihan ada 5. Yang pertama, detail gambar. Kedua, tanpa radiasi. Ketiga, kemampuan untuk menilai jaringan lunak. Yang keempat, pencitraan multiplanar. Yang kelima, pencitraan fungsional. Kekurangan MRI ada 4. Yang pertama, waktu pemindaian yang lama. Kedua, biaya tinggi. 3, klaustrofobia. Yang keempat, artefak gerakan. Hasil gambar dari pemeriksaan MRI atau magnetic resonance imaging berupa foto digital 3 dimensi yang menampilkan organ, jaringan, dan sistem rangka tubuh secara detail. Terima kasih.